Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalam Arab tidak terlepas dari keberadaan umdah, selanjutnya fadlah atau fudlah, dan selanjutnya adalah adat. Sebagaimana ketika kita mengatakan kana al-muslimuna musallina fil masjidi. Karena ada al-muslimuna, siapa orang-orang muslim, musallina ialah salat siapa mereka, fil masjidi di masjid. Pada susunan ini terdapat umdah, fudlah, dan juga adat, di mana al-muslimuna ini adalah merupakan umdah, sementara musallina ini adalah merupakan khobar daripada kana, sementara huruf jarfi ini masuk dalam kategori adat. Jadi seringkali di dalam kalam Arab susunan tersebut terdiri dari umdah, fudlah, dan adat. Lalu apakah yang dimaksud dengan umdah? Lalu apa juga yang dimaksud dengan fadlah ini? Dan selanjutnya apa pula yang dimaksud dengan adat? Lebih detailnya akan kita bahas satu persatu. Khusus untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang umdah. Apakah yang dimaksud dengan umdah? Umdah itu adalah lafaz yang memang sangat dibutuhkan di dalam susunan kalimat. Dengan kata lain, umdah ini adalah merupakan unsur utama, atau boleh kita katakan sebagai kalimat pokok yang harus ada dan tidak bisa dihilangkan dalam sebuah susunan kalimat. Sehingga manakala keberadaan umdah ini dibuang, maka susunan tersebut akan rusak maknanya. Jadi dalam susunan kalimat umdah ini bisa dikatakan dengan rukun. Yang namanya rukun itu harus ada dan tidak boleh dihilangkan. Hal ini disebabkan karena umdah adalah merupakan penyempurna bagi susunan kalimat itu sendiri. Contohnya, ketika kita mengatakan Zaidun qaimun. Kedua lafaz ini sama-sama merupakan umdah, yang mana salah satu dari keduanya ini tidak boleh dihilangkan, sehingga akan menyisakan satu saja. Katakanlah lafaz Zaid di sini dibuang dan menyisakan lafaz qaimun, maka makna yang memang diinginkan dari kata-kata bahwa Zaid itu berdiri tidak akan terjadi. Kenapa? Karena memang hanya menyebutkan qaimun saja. Begitu juga dengan manakala lafaz qaimun ini dibuang dan hanya menyisakan lafaz Zaid saja, maka makna yang dikehendaki pun tidak akan terjadi. Oleh karena itu, kedua lafaz ini harus sama-sama ada dan tidak boleh dihilangkan untuk menyempurnakan makna yang dikehendakin. Lalu unsur-unsur apa sajakah yang harus ada di dalam umdah? Unsur-unsur di dalam umdah itu sendiri ada dua. Yang pertama disebut dengan musnad ilaih, dan yang kedua disebut dengan musnad. Musnad ilaih ini adalah kalimat yang disandari, sementara musnad ini adalah kalimat yang disandarkan. Lebih jelasnya, musnad ilaih itu adalah kalimat yang disandari atau kalimat yang padanya melekat suatu hukum atau suatu peristiwa atau suatu keadaan. Sementara musnad ilaih ini adalah sesuatu yang menjelaskan terhadap musnad ilaih itu sendiri. Baik hal ini berupa hukum atau berupa keadaan atau berupa peristiwa. Contohnya ketika kita mengatakan hadara Zaidun.
Hadhara hadir, Zaidun siapa Zaid. Maka lafaz Zaid di sini adalah musnad ilaih, sementara lafaz hadhara ini adalah musnad. Pada lafaz Zaid ini disandarkan sebuah peristiwa, dan peristiwa itu adalah hadir. Jadi ketika kita mengatakan hadhara Zaid, maka dinyatakan bahwa Zaid ini hadir. Artinya pada diri Zaid ini disandarkanlah suatu peristiwa hadir. Sementara musnad itu adalah merupakan suatu peristiwa yang disandarkan kepada Zaid. Contoh yang lain, ketika kita mengatakan Zaidun so'imun, Zaidun, adapun Zaid, so'imun ialah berpuasa. Pada diri Zaid ini disandarkan suatu keadaan, yaitu berupa puasa, bahwa Zaid itu puasa. Sementara so'im yang bermakna puasa ini adalah merupakan suatu keadaan yang disandarkan kepada Zaid. Berarti Zaid ini adalah musnad ilaih, sementara musnadnya adalah lafaz so'imun. Lalu apa sajakah yang masuk di dalam kategori musnad ilaih dan apa saja yang masuk di dalam kategori musnad ini? Yang pertama, yang masuk di dalam kategori musnad ilaih. Yang pertama adalah berupa fa'il. Jadi fa'il ini adalah suatu kalimat yang disandari atau yang terkena hukum. Seperti lafaz khatamallahu ala qulubihim. Khotama telah menutup, Allahu siapa Allah, ala qulubihim terhadap hati mereka. Di sini kita perhatikan lafaz Allahu. Allah ini adalah merupakan musnad ilaih karena memang pada lafaz Allah disandarin suatu hukum. Hukumnya tersebut adalah berupa lafaz khotamah. Jadi Allah itu telah menutup hati-hati mereka. Sementara kedudukan daripada lafaz Allah itu adalah sebagai fa'il. Jadi fa'il masuk dalam kategori musnad ilaih. Kemudian yang kedua adalah berupa naibul fa'il. Sebagaimana fa'il, naibul fa'il ini juga masuk dalam kategori musnad ilaih karena status daripada naibul fa'il itu adalah sebagai pengganti daripada fa'il yang tidak disebutkan. Contohnya seperti lafaz kutiba alaikum asyamu, kutiba diwajibkan, alaikum terhadap kalian, asyamu apa puasa. Lafaz asyam di sini kedudukannya sebagai naibul fa'il daripada lafaz kutiba. Lafaz asyamu ini adalah merupakan suatu lafaz yang disandarin oleh lafaz kutiba, di mana lafaz kutiba yang merupakan suatu hukum wajib ini disandarkan kepada lafaz asyam. Jadi asyam ini adalah sesuatu yang diwajibkan, terkena hukum wajib. Kemudian yang ketiga adalah berupa mubtada. Contohnya seperti lafaz Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu adapun Allah, nurus samawati ialah cahaya bagi langit, wal ardi dan bumi. Lafaz Allah, kalimat yang berkedudukan sebagai mubtada di sini adalah merupakan musnad ilaih, di mana pada lafaz Allah ini disandarkan nurus samawati wal ardh, yaitu cahaya bagi langit dan bumi. Apa cahaya bagi langit dan bumi? Yaitu lafaz Allah. Selanjutnya adalah lafaz-lafaz yang memang pada asalnya berupa mubtada. Di antaranya adalah isim daripada kana. Isim daripada kana itu pada asalnya adalah berupa mubtada. Contohnya seperti lafaz wa kanallahu aliman hakima, wakana dan ada Allahu siapa Allah, aliman ialah zat yang maha mengetahui, hakiman ialah zat yang maha bijaksana. Kita perhatikan lafaz Allahu
Lafaz Allah ini adalah merupakan isim daripada kana yang pada asalnya adalah berupa mubtada. Di sini lafaz Allah terkena hukum atau disandarin hukum atau peristiwa, yaitu berupa lafaz aliman, bahwa Allah itu adalah zat yang maha mengetahui. Jadi maha mengetahui ini disandarkan kepada lafaz Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah isim daripada inna. Ini juga berasal dari mubtada yang masuk dalam kategori musnad ilaih. Contohnya seperti lafaz inna al-munafiqina lakadzibun. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, ialah benar-benar pendusta. Di sini kita perhatikan lafaz al-munafiqina ini adalah merupakan isim daripada inna yang berasal dari mubtada, di mana pada lafaz al-munafiqina ini disandarin oleh suatu hukum, yaitu lafaz al-kadzibun, pembohong. Siapakah mereka yang masuk dalam kategori pembohong itu? Disandarkanlah kepada al-munafiqina, orang-orang yang munafik. Kemudian yang masuk dalam kategori lafaz yang pada asalnya berupa mubtada itu juga diantaranya adalah maf'ul yang pertama dari dhanna dan saudara-saudaranya, di mana dhanna di sini menasobkan kepada dua maf'ul, di mana maf'ul yang pertama pada asalnya adalah mubtada, sementara maf'ul yang kedua itu pada asalnya adalah khobar dari mubtada. Contohnya seperti lafaz dhanna al-ustadzu Muhammadan ghaiban. Dhanna menyangka al-ustadzu, siapa ustaz, Muhammadan kepada Muhammad, ghaiban kepada tidak hadir. Ustadz itu mengira atau menyangka bahwa Muhammad itu tidak hadir. Kita perhatikan lafaz Muhammadan. Muhammadan di sini adalah merupakan maf'ul yang pertama dari lafaz dhanna, sementara lafaz ghaiban ini adalah maf'ul yang kedua bagi lafaz dhanna. Pada asalnya lafaz Muhammadan ini adalah merupakan mubtada sebelum dimasukin oleh dhanna. Oleh karena itu lafaz Muhammadan di sini masuk dalam kategori musnad ilaih, karena pada lafaz Muhammad ini disandarin suatu hukum atau suatu peristiwa, yaitu berupa lafaz ghaib. Jadi ustadz itu mengira kepada Muhammad, apa yang disandarkan kepada Muhammad itu ghaiban, tidak hadir. Jadi Muhammad yang merupakan maf'ul pertama bagi dhanna masuk dalam kategori musnad ilaih. Kemudian yang keempat ini adalah isim dari la linafyil jinsi. Isim daripada la linafsil jinsi ini masuk dalam kategori musnad ilaih. Contohnya seperti lafaz la rajula fid dari. La rajula, tidak ada rajula, siapa orang laki-laki pun, fid dari, ialah berada di dalam rumah. Lafaz rajula ini adalah merupakan isim bagi la, di mana lafaz rajula di sini disandarin oleh suatu hukum atau suatu peristiwa yang terkandung pada makna lafaz la, yaitu tidak ada. Bahwa orang laki-laki itu benar-benar tidak ada di dalam rumah. Jadi apa yang tidak ada di dalam rumah itu? Seorang laki-laki pun. Ini adalah beberapa lafaz yang masuk di dalam kategori musnad ilaih. Kemudian selanjutnya adalah yang masuk dalam kategori musnad. Yang pertama adalah khobar dari mubtada. Jadi manakala mubtada masuk dalam kategori musnad ilaih, sementara khobarnya masuk dalam kategori musnad, yaitu lafaz yang mengandung hukum atau suatu peristiwa yang disandarkan kepada musnad ilaih. Contohnya seperti lafaz al-jami'atu masyhuratun. Al-jami'atu
Adapun perguruan tinggi itu masyhuratun ialah terkenal. Lafadz masyhurah adalah sesuatu yang mengandung hukum atau suatu peristiwa di mana yang terkenal itu disandarkan kepada lafadz al-jami'ah, perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah fi'il tam, kalimat fi'il yang hanya membutuhkan kepada fa'ilnya saja. Contohnya seperti lafadz arsala Allahu rasulahu bil huda. Arsala mengutus, Allahu siapa Allah, rasulahu kepada utusannya, bil huda dengan petunjuk. Di sini kita perhatikan lafadz arsala. Arsala ini adalah merupakan fi'il tam yang hanya membutuhkan kepada fa'ilnya saja. Artinya kalimat fi'il itu sudah dinyatakan sempurna manakala hanya disebutkan fa'ilnya saja tanpa memerlukan khobar. Lafadz arsala ini adalah merupakan suatu peristiwa yang disandarkan kepada lafadz Allah, di mana Allah ini mengutus utusannya dengan suatu petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah isim fi'il. Isim fi'il itu adalah kalimat isim yang mengandung makna fi'il. Dikatakan isim karena pada lafadz tersebut dapat menerima tanda-tanda isim. Dikatakan fi'il karena lafadz tersebut mengandung makna fi'il. Contohnya seperti lafadz hayya 'alas sholati. Hayya 'alas sholati. Hayya, marilah 'alas sholati, menuju kepada sholat. Kita perhatikan lafadz hayya. Hayya ini adalah merupakan isim fi'il di mana lafadz hayya ini mengandung makna fi'il, yaitu mengandung makna aku mengajak atau aku menyeru 'alas sholati, untuk menuju kepada sholat. Jadi hayya ini adalah suatu lafadz yang mengandung makna suatu peristiwa, di mana peristiwa tersebut adalah mengajak, dan mengajak ini kepada orang-orang untuk melaksanakan sholat. Ketika saya mengatakan hayya 'alas sholat, maka saya mengajak kepada orang-orang muslim untuk melaksanakan sholat. Jadi ajakan tersebut adalah suatu peristiwa yang disandarkan kepada orang-orang muslim. Oleh karena itu isim fi'il masuk dalam kategori musnad. Kemudian yang keempat adalah lafadz-lafadz yang memang berasal dari khobar mubtada. Ini juga masuk dalam kategori musnad. Di antaranya adalah yang pertama, khobar dari kana. Contohnya seperti lafadz wa kanallahu ghafuran rahimah. Wa kana, dan ada, Allahu siapa Allah, ghafuran ialah zat yang maha pengampun, rahiman zat yang maha penyayang. Kita perhatikan lafadz ghafuran ini adalah merupakan khobar bagi lafadz kana, dan pada lafadz ghafuran di sini adalah mengandung suatu peristiwa atau mengandung suatu hukum yang disandarkan kepada lafadz Allah. Dan lafadz ghafuran ini pada asalnya berasal dari khobar mubtada. Kemudian yang selanjutnya adalah khobar dari inna. Ini juga berasal dari khobar mubtada. Contohnya seperti lafadz inna at-taliba al-mujtahida lanajihun. Inna taliba, sesungguhnya siswa, al-mujtahidah, yang rajin itu, lanajihun, ialah benar-benar lulus. Jadi siswa yang rajin itu akan lulus. Jadi lafadz najihun ini adalah merupakan khobar bagi lafadz inna, di mana pada asalnya adalah merupakan khobar mubtada. Najihun ini adalah suatu lafadz yang mengandung suatu peristiwa yang disandarkan kepada siswa. Jadi thalib ini adalah musnad ilaihnya, sementara najihun adalah musnadnya. Kemudian yang selanjutnya adalah maf'ul kedua dari dhanna. Jadi maf'ul yang pertama itu berasal dari mubtada, sementara maf'ul yang kedua ini berasal dari khobar mubtada. Contohnya seperti lafadz dhanantu
Aisyah maridatan. Wanantu menyangka siapa saya, Aisyah kepada Aisyah, maridatan kepada sakit. Aku mengira Aisyah itu sakit. Di sini kita perhatikan lafadz maridatan. Lafadz ini merupakan maf'ul bih yang kedua bagi lafadz wanantu, di mana maf'ul bih yang pertama adalah Aisyah yang berasal dari mubtada, sementara maridah ini berasal dari khobar mubtada. Lafadz maridah adalah suatu lafadz yang mengandung makna peristiwa yang disandarkan kepada Aisyah. Jadi Aisyah itu sakit, sakit disandarkan kepada Aisyah. Kemudian yang kelima, ini adalah fa'il yang menempatin di tempatnya khobar mubtada, di mana terdapat mubtada yang tidak memiliki khobar, namun mubtada tersebut memiliki fa'il dan posisi daripada fa'il tersebut menempatin di tempatnya khobar. Contohnya seperti lafadz hal najihun akhuka, hal apakah najihun, adapun orang yang lulus, akhuka siapa saudaramu. Lafadz akhuka ini adalah merupakan fa'il bagi lafadz najihun, di mana posisi daripada akhuka di sini menempatin di tempatnya khobar. Oleh karena itu status daripada akhuka ini disamakan dengan khobar, yaitu sebagai musnad ilaih. Selanjutnya, untuk fiil-fiil yang memiliki 3 maf'ul, maka untuk maf'ul yang kedua ini masuk dalam kategori musnad ilaih, sementara untuk maf'ul yang ketiga ini masuk dalam kategori musnad. Contohnya seperti lafadz ara meyakini, al-ustadzu at-tullaba mujtahidina durusahum. Ara meyakini, al-ustadzu siapa ustad, at-tullaba kepada para siswa, mujtahidina kepada bersungguh-sungguh, durusahum kepada pelajaran-pelajaran mereka. Di sini kita perhatikan lafadz aro ini adalah kalimat fiil yang memiliki 3 maf'ul, di mana at-tullaba di sini maf'ul yang pertama, mujtahidina ini adalah maf'ul yang kedua, sementara durusahum ini adalah maf'ul yang ketiga. Untuk status daripada maf'ul yang kedua ini adalah merupakan musnad ilaih, sementara status daripada maf'ul yang ketiga ini masuk dalam kategori musnad. Ini adalah beberapa unsur daripada umdah, di mana umdah itu terdiri dari musnad ilaih dan musnad. Sementara untuk lafadz-lafadz yang tidak masuk dalam kategori musnad ataupun musnad ilaih itu nanti masuk dalam kategori fadlah, yang penjelasannya akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.